Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dwi Irawati dari SDN Kalajen 1 Surabaya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Perkenalkan, dalam kesempatan ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Nah, perkenalkan ini nama-nama guru yang mengikuti diseminasi dari guru-guru SDN Kalajen 1. Monggo yang pertama, silakan Pak. Baik, terima kasih Wira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur. Saya mengajar di kelas 6 SDN Kalajen 1. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Tijam. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tijam. Alhamdulillah sampai saat ini masih ngajar kelas 6C di SDN Kalajen 1. Terima kasih Wira. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bu Romlah. Saya mengajar kelas 4D SDN Kalajen 1 Surabaya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bu Eva. Saya mengaku guru kelas 1 SDN Kalajen 1. Perkenalkan, nama saya Nunu. Saya guru SDN Kalajen 1, mengajar di kelas 1. Lanjut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amirul Hidayati, guru kelas 5 di SDN Kalajen 1. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Sunarsi, mengajar di SDN kelas 1 mengajar di SDN Kalajen 1, guru kelas 1C. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika. Saya mengajar di SDN Kalajen 1 Surabaya, mengaku di kelas 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bunia. Saya guru kelas 1 di SDN Kalajen 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Haryono, guru kelas 4 SDN Kalajen 1. Terima kasih Pak Aryono, 31 ini. Pak Chandra ngomong. Terima kasih, mohon izin. Bukan tinggal satu, tapi masih ada 2. Perkenalkan, saya Chandra Ramadona, guru kelas 5B, sekaligus merangkap sebagai operator dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4. Kemudian masih ada satu, Mas Diki sebagai kameramen. Ya. Halo, assalamualaikum. Saya Pak Diki. Pada acara diseminasi sini, saya menjadi kameramen membantu Bu Ira dalam melaksanakan tugas pada pagi hari. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam bahagia. Salam bahagia. Oke. Jadi kita jangan tekan-tekan ya Bapak Ibu guru, kita selalu bahagia supaya dalam nanti menerima diseminasi nanti semoga bermanfaat untuk pembelajaran baik di kelas maupun untuk Bapak Ibu guru di Kalajen 1. Oke, yang pertama adalah silakan Pak Chandra. Ya, yang pertama ya bahwa pembelajaran menurut Ki Jatiwantoro ya, di mana saja ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin itu juga termasuk pembelajaran ya. Tanpa disiplin maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, di situ ada contoh yaitu budaya positif. Jadi di sekolah kita di SDN Kalajen 1 telah menjalankan disiplin atau budaya positif yaitu berupa apa di situ Bapak Ibu guru?
3S atau 5S ya. Oke, 5S ya. 5S yaitu yang dilaksanakan setiap pagi dari mulai hari Senin sampai hari Jumat ya. Dan di situ siswa semuanya wajib untuk salim dan mengucapkan salam dan senyum dan menyapa Bapak Ibu guru semuanya yang ada yang dijumpainya. Dan di situ juga ada memilah sampah dan membuat kompos di situ ya. Yang terakhir adalah kita mengadakan semacam kolaborasi atau musyawarah bersama Bapak Ibu guru yang sejenjang. Oke, next. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun ya, bukan menuntut ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun di masyarakat. Dan pendidik kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi intinya guru itu tidak menuntut, tidak memaksa bahwa anak ini harus menjadi apa. Anak nggak bisa matematika, harus dipaksa bisa matematika. Seperti contoh pada petani ya. Petani menanam tumbuhan jagung, maka di situ apakah bisa tumbuh padi? Bisa nggak Bapak Guru? Tidak bisa ya. Nah pasti di situ kalau menanam jagung pasti ya tumbuh jagung. Kita hanya apa? Memupuk dan menyiram. Seperti hanya pada siswa kita. Jadi siswa kita tidak bisa memaksa bahwa anak tersebut harus menjadi pintar matematika, harus pintar bahasa Inggris, harus pintar IPA. Padahal di situ anak punya bakat dan kemampuan sendiri dan tidak bisa dipaksa. Kita hanya bisa menuntun. Pernah kita pernah menuntun ibu-ibu punya anak, semuanya pernah punya anak ya? Pernah menuntun ya? Nah menuntun itu apakah harus semangat gini? Kan tidak. Maka bagaimana kalau menuntun? Nah, atau dititah. Nah, dititah. Titah itu siapa yang tahu? Titah itu adalah bahasa Jawanya itu dari apa artinya titah? Yang punya anak kecil pasti sudah tahu ini. Nah, diajari pelan-pelan. Kenapa? Diajari jalan pelan-pelan. Dituntun. Oh beda kalau di Bapak. Ya, dituntun atau dipapah. Oke. Nah, jadi intinya di titah itu anak diajari berjalan, tapi tidak dipaksa untuk berjalan diseret, itu tidak mungkin. Jadi dipaksa kemana atau sebelum pergi kita menuntunnya. Nah itu sama dengan dasar pendidikan kita. Jadi kalau Bapak Ibu guru punya murid yang tidak bisa matematika, jangan sampai dipaksa ya gitu. Oke, next Pak. Pengertian budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis. Kritis itu artinya bisa membedakan, bisa menyaring mana yang baik, mana yang benar. Mana yang kurang baik maka akan ditinggalkan ya. Dan penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke, next. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Ciri-cirinya yaitu pembelajaran tidak hanya fokus pada penguasaan. Penguasaan apa? Penguasaan materi pelajaran. Tidak hanya fokus itu, tetapi juga pada pengembangan karakter. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid-murid menjadi subjek belajar. Jadi murid itu sebagai subjek belajar ya, yang aktif dan mandiri.
dalam proses pembelajarannya. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Ya. Yang ketiga, kurikulum yang lebih fleksibel, yaitu kurikulum merdeka yang memberikan ruang yang lebih leluasa bagi guru untuk melakukan pembelajaran. Oke, next. Nah, ini disiplin positif. Saat kita mendengar kata disiplin, apa yang terbaik pada benak Bapak Ibu? Siapa yang bisa ini mengungkapkan pendapat? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar kok pada waktu mengungkapkan pendapat. Silakan, siapa? Mungkin tindakan yang tegas diberikan di atas saran. Oke. Disiplin adalah tindakan tegas. Ada yang punya pendapat lain? Mungkin ya? Disiplin itu sikap baik yang pada sesuai dengan aturan yang ada. Jadi sikap yang baik dan tertib sesuai dengan aturan yang dibuat atau yang ada. Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jawabannya sangat bagus ya. Tidak ada jawaban yang salah, tapi jawabannya semuanya bagus-bagus. Oke. Jadi disiplin itu kita pasti membayangkan aturan gitu ya. Aturan. Nah, jadi di sini disiplin positif, kebanyakan orang itu akan membuat kata dengan kata tata tertib, terus teratur dan patuh pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Anak yang melanggar disiplin biasanya itu bayangannya pasti mendapat hukuman. Nah itu. Nah, padahal itu sungguh berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Okay? Hukuman itu adalah yang terakhir. Okay? Justru itu adalah aturan terakhir supaya anak tersebut kalau terlalu sering dihukum, sedikit kesalahan sedikit dihukum, maka akan bagaimana tersebut? Malah menjadi-jadi. Ya betul, malah kebal katanya gitu. Oke, next Pak Chandra. Nah, disiplin positif di sini adalah merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Biasanya kita kalau anak tersebut mematuhi aturan, biasanya itu diberi hadiah. Ya, padahal itu kurang tepat kalau kita memberi hadiah. Nah, bagaimana selanjutnya? Silakan. Oke. Di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi berasal dari dalam diri kita sendiri, dari sadar ya. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Oke, silakan next. Nah, ini tujuan kuliah disiplin positif. Tujuannya adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab serta merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat ya, yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke, next Pak Chandra. Nah, ini ada motivasi ya, motivasi perilaku pada manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu di situ menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Artinya di situ murid melakukan disiplin itu karena ia takut dihukum. Biasanya rata-rata seperti itu ya. Anak yang datangnya terlambat
atau datang lebih awal itu karena dia takut terlambat. Kalau terlambat nanti saya akan dihukum, akan dipanggil. Nah itu adalah yang namanya motivasi ekstrinsik. Yang kedua, disiplin karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya itu ya, murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Dan ini merupakan juga motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, disiplin karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dari diri sendiri itu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya. Dan ini merupakan motivasi apa Bapak Ibu? Intrinsik. Intrinsik itu jadi sadar bahwa disiplin itu ternyata sangat dibutuhkan. Next. Nah, ini jadi kita akan mempelajari lagi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini hukuman yaitu bentuk pengendalian seseorang yang bersifat memaksa. Jadi itu hukuman ya, memaksa dan menyakitkan kepada pelanggar agar mereka tidak mengulangi pelanggaran yang sama di masa depan. Contoh hukuman adalah termasuk denda, skorsing. Jadi anak yang melanggar hukuman biasanya kalau pada zaman dahulu sebelum kurmer, sebelum adanya kurikulum baru mungkin ada denda. Kalau kamu nanti tidak mengerjakan PR akan saya denda. Satu kali tidak mengerjakan PR didenda 5.000. Nah itu ya. Dan yang selanjutnya adalah skorsing. Tidak boleh mengikuti bisa pelajaran, tidak boleh mengikuti pelajaran ya. Next. Ya, setelah hukuman itu ada konsekuensi. Konsekuensi yaitu hasil atau akibat yang dialami dari suatu tindakan yang bertujuan untuk membantu individu belajar dari tindakan mereka sendiri. Contoh konsekuensi adalah mendapatkan nilai jelek pada satu ujian karena tidak belajar atau bertanggung jawab atas tindakan melanggar aturan. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Jadi itu dari murid dan ada motivasi intrinsik yang memperbaiki terhadap perilakunya. Memperbaiki kesalahan mereka itu adalah dari restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka kalau membuat kesalahan atau melanggar sesuatu, jadi mereka disuruh, mereka harus dituntut untuk mencari penyelesaian sendiri. Jadi di situ adalah fungsi dari restitusi. Jadi ciri-ciri restitusi yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi bukan menebus kesalahannya, namun belajar dari kesalahan. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Next. Nah, ini adalah contoh, yaitu contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Kita kan sering ya ada yang terlambat. Tidak mungkin lah kalau dalam satu kelas itu tidak ada yang pernah terlambat gitu ya Bapak Ibu. Jadi di situ contoh hukuman yang pertama ada yaitu berdiri di depan kelas selama 10 menit. Itu biasanya pernah nggak Bapak Ibu guru menyuruh mereka seperti itu? Pernah ya. Iya, ada yang suruh menyanyi. Yang kedua, ada yang membersihkan toilet. Nah, membersihkan toilet. Terus berlari keliling lapangan 2 kali sampai ada semaput, ya, pingsan ya. Kalau zaman dulu itu. Dan yang
Selanjutnya menulis kalimat 100 kali di buku tulis. Itu dulu kalau ada anak biasanya itu siapa yang pernah menyuruh muridnya untuk menulis sampai 100 atau 1000 kali. Saya tidak akan mengulangi terlambat ke sekolah lagi. Saya tidak akan terlambat mengumpulkan PR. Nah, itu yang seperti itu. Itu adalah contoh hukuman. Jadi dijewer telinganya ya. Yang kedua, contoh konsekuensi. Tertinggal dalam mengikuti pelajaran, itu konsekuensi. Jadi itu adalah tertinggal dalam mengikuti pelajaran itu karena kesalahannya sendiri. Dan itu nanti biasanya ada konsekuensinya. Ya. Yang kedua, kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Yang ketiga, mendapatkan nilai jelek. Kalau mendapatkan nilai jelek itu biasanya Bapak Ibu guru konsekuensinya apa biasanya? Kalau ada muridnya yang nilainya jelek disuruh apa? Disuruh remedi. Ada lagi yang selain remedi? Ini makan Ya, belajar lagi gitu ya. Oke. Selanjutnya, next. Nah, itu Bapak Ibu guru silahkan dibaca dan dimengerti. Contoh-contoh di depan itu nomor 1 termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba saya beri waktu kira-kira 3 menit. Oh, nomor 1 itu hukuman. Oh, nomor 1 konsekuensi itu. Coba. Yang nomor 2 itu mengelilingi lapangan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Nah, itu coba. Hukuman. Silakan. Setelah ini mungkin ada yang ingin saya bisa ini nomor 1. Oke, dengan senang hati. Nomor 1 itu konsekuensi. Mengapa Pak konsekuensi? Karena dia sudah berbuat seperti itu harus membersihkan. Oke. Gitu. Ya. Oke. Betul apa salah itu ya? Jawabannya Bunia setuju ya? Nah, jadi iya. Mungkin ada yang mau menjelaskan mengapa tadi konsekuensi itu karena dia berbuat sendiri dan harus apa? Nah, bertanggung jawab. Jadi konsekuensi itu ada dia melakukan kesalahan dan dia juga bertanggung jawab untuk menebus kesalahan itu dan memperbaiki kesalahan itu. Ada lagi yang kedua, siapa yang mau menjawab? Yang nomor 2 masuk dalam hukuman. Kenapa dalam hukuman? Karena anak itu sudah melakukan datang ke sekolah terlambat, maka dia kena sanksi atau hukuman untuk lari mengelilingi lapangan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tijam. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Berarti namanya itu apa? Hukuman. Oke, sangat bagus. Yang ketiga, mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Yang ketiga? Konsekuensi. Monggo. Baik, terima kasih Wira. Untuk yang nomor 3, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menurut saya ini merupakan bentuk konsekuensi. Ya, konsekuensi. Karena dia telah melakukan kesalahan, kemudian dia menggantinya, dia telah mencoret-coret, dia berusaha mengganti kertas yang telah dicoret-coret. Itu merupakan konsekuensi dari perbuatan yang salah tadi. Baik, terima kasih Wira. Alhamdulillah bagus sekali jawabannya. Terima kasih Pak Mansur. Jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi dia mencoret-coret kertas temannya dan dia mengganti dengan apa itu? Kertasnya. Jadi kertas tugas. Jadi dia berbuat kesalahan dan dia menggantinya. Bentuk tanggung jawab. Jadi termasuk konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk coba siapa yang mau mencoba menjawab? Mungkin Bu Nur, monggo. Yang keempat adalah murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk bentuk hukuman. Karena apa?
Iya, karena dia disuruh push up karena kesalahannya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nur. Oke, jadi nomor 4 itu termasuk hukuman karena dia membuat kesalahan dan disuruh push up sampai 10 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, menurut Bapak Ibu betul apa salah? Betul. Oke, bagus sekali jawabannya. Yang kelima, mungkin ada yang mau mencoba. Monggo Bu Ami. Terima kasih Bu Ira. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini termasuk konsekuensi karena dia tertinggal sehingga harus belajar ketertinggalannya itu, berarti di sini konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ami. Oke, Bapak Ibu, ini menurut Bu Ami termasuk konsekuensi. Betul apa betul? Betul. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Semangat bahagia. Oke. Jadi sepertinya alhamdulillah ya, pembelajaran mungkin desiminasi selama separuh jam ini kelihatannya Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, next Pak Chandra. Nah, ini penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika murid tersebut melakukan hal tersebut, ya. Di situ maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu namanya penghargaan, ya. Next Pak. Nah, di sini penghargaan ya. Menurut saya dulu penghargaan itu bagus, tapi ternyata di sini kurang tepat ya. Mengapa kok kurang tepat? Nah ini. Jadi di sini tentang dihukum oleh penghargaan. Dihukum penghargaan yaitu itu fokus beralih dari kegiatan kepada imbalan. Jadi anak tersebut melakukan sesuatu itu hanya berharap imbalan. Nah, karena imbalannya gimana? Kalau tidak ada imbalannya, dia tidak akan mau. Nah itu ya dari situ ya. Jadi anak itu mengerjakan tugas hanya karena ingin mendapatkan hadiah atau bintang emas, tetapi bukan karena dia ingin atau tertarik dengan materi pelajaran tersebut. Dan di sini penghargaan itu merusak hubungan anak. Kenapa? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Otomatis ya itu ya. Kita punya anak 2, yang satu diberikan penghargaan, maka satu bagaimana? Iri. Saya tidak pernah dipuji gitu ya. Otomatis itu. Penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan bagi anak yang kurang. Dan yang ketiga, menimbulkan rasa ketergantungan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik, gitu ya. Dan penghargaan tersebut menghukum. Jadi sistem perankingan nilai raport itu juga dulu itu banyak ya, paling bertanya, Bu, anak saya ranking berapa? Nah, itu ya, yang ranking, yang tidak ranking otomatis bagaimana? Akan merasa rendah diri, nah itu. Dan memberikan pujian yang berlebih di dalam kelas atau di dalam kelas. Anak yang pintar dipuji berlebihan, maka yang kurang akan merasa malah minder, ya. Dia tidak akan berani ini tampil, ya. Selanjutnya yaitu memberi hadiah bagi siswa yang tepat waktu mengerjakan PR. Oke, next. Nah, kita sampai ke keyakinan kelas. Jadi, mengapa di sini kok kita menggunakan keyakinan kelas, kok tidak peraturan? Jadi alasannya di sini ya, ada lagi. Jadi ada mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor, dan mengapa juga kita
memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bapak Ibu pernah ini ya, yakin. Kalau yakin itu bagaimana kita yakin itu? Kita yakin bisa, maka apa yang terjadi? Nah, kita akan bisa. Ini ada sedikit cerita ya, sedikit cerita yang saya pernah kemarin tuh pada waktu loka itu saya diberi cerita sama PT saya dan sangat masuk ke dalam hati dan pikiran saya. Jadi di situ ada cerita tentang seorang pekerja. Di situ dia terperangkap masuk, terkunci di dalam freezer. Nah, freezer itu bukan freezer yang seperti di dalam kulkas itu ya. Freezer yang merupakan sebuah ruangan, tempat menyimpan mungkin daging dan lain-lain yang bakal busuk. Nah, di situ dia masuk dan sampai malam hari, sampai pagi hari. Nah, ternyata pada waktu pagi hari ada tim evakuasi atau ada temannya yang di situ datang, ternyata dia sudah meninggal. Nah, kenapa kok dia sudah meninggal? Pada saat tim evakuasi mengambil jenazah, menemukan sebuah surat. Surat di situ dia menulis sebuah catatan begini: saya terkunci di dalam freezer. Yang kedua, dan saya merasa kedinginan. Dan selanjutnya, saya merasa tidak kuat. Setelah saya merasa tidak kuat, terus saya merasa tidak kuat, sudah tidak kuat lagi. Setelah itu sudah tidak ada tulisannya lagi. Nah, dari situ, dari tulisan tersebut, ternyata pada saat dia di dalam freezer itu, freezernya itu mati. Jadi tidak hidup. Jadi freezer dalam keadaan mati. Jadi di sini kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, kita sebelum melakukan sesuatu atau terjun ke dalam suatu kegiatan atau apapun itu, jadi kita harus mempunyai keyakinan yang positif. Jadi jangan kita punya keyakinan, kok gak bisa, nanti aku sakit, aku nanti gini. Jadi dihilangkan itu. Contoh di dalam tadi cerita seseorang yang masuk ke dalam freezer, padahal freezernya itu dalam keadaan mati. Tapi dari situ karena sudah masuk namanya freezer, freezer itu dingin. Nah, otomatis dia mindsetnya sudah freezer itu dingin. Aku nanti kedinginan, aku nanti gak kuat. Otomatis di situ otomatis gak kuat, bisa sampai dia meninggal. Nah, di situ kita bisa meyakinkan ke murid kita. Jadi dari situ saat pelajaran kita bisa juga memberi motivasi ke murid kita bahwa kita itu harus yakin bisa. Yakin kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, di sini peraturan itu ada contoh, yaitu contoh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini keyakinannya adalah atau nilai kebajikan yang dituju adalah apa? Mengembalikan buku ke tempatnya itu berarti adalah bentuk apa di situ? Tanggung jawab, ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau dilarang mengganggu orang lain, maka di situ keyakinan atau nilai kebajikan adalah menghormati orang lain. Nah, yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir di sekolah itu nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nah, di situ nilai kebajikannya adalah keselamatan dan kehormatan. Yang selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Nah, narkoba di sini adalah ada hubungannya dengan atau nilai kebajikannya adalah kesehatan. Selanjutnya yaitu bergantian atau menunggu giliran. Nah, di situ nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan sabar. Ya.
Selanjutnya yaitu gunakan masker. Masker ada hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas. Berlari nanti takutnya bagaimana? Jatuh, ya, ketatap atau terbentur apa itu meja dan lain-lain. Nah, di sini nilai kebajikannya adalah keselamatan dan keamanan. Oke, Pak, next. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret, dan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, tidak terlalu banyak dan mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, melibatkan warga kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia mengevaluasi dari waktu ke waktu. Jadi di sini kalau membuat keyakinan kelas itu mungkin pertama kita menyuruh atau kita itu coba anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas apa saja yang sebaiknya untuk kelas kita. Nah, itu. Jadi anak-anak bisa berpendapat ya. Setelah itu kita memilih mana yang bisa dibuat untuk keyakinan kelas gitu ya. Next. Nah itu, oke, di situ nanti mungkin bisa ditiru Bapak Ibu ya kalau di dalam kelas, yaitu prosedurnya yaitu mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita pasti menyesuaikan dengan kondisi kelas kita ya. Kelas kita kalau sudah rapi ya seperti apa, mungkin lebih dijaga kebersihan, buku-buku dirapikan gitu. Yang kedua, mencatat. Jadi ada siswa yang mencatat semua masukan para murid di papan tulis. Jadi dari pendapat murid tersebut ada siswa satu yang mencatat, bagian mencatat di papan tulis. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas dari kalimat negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif itu apa nih? Kata apa? Jangan. Apalagi tidak boleh. Apalagi dilarang. Nah, dilarang, jangan, tidak boleh. Nah itu. Yang keempat, tinjau ulang keyakinan kelas. Susunlah butir pernyataan keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Jadi jangan terlalu banyak. Nanti anak-anak malah bingung ya. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan kelas tapi mengenal sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Yang kelima, jika sudah selesai dan setuju, warga kelas dipersilahkan menandatangani. Nah, anak-anak biasanya itu senang ya kalau disuruh tanda tangan. Bu, saya bisa tanda tangan, tulis aja gitu aja ya, tidak apa-apa. Kalau kelas rendah, kalau kelas 5-6 mungkin sudah bisa tanda tangan. Yang keenam, keyakinan kelas selanjutnya dilengkapkan di diri kelas. Nah, itu anak-anak pasti senang. Oh, itu hasil kita, hasil pendapat kita, gitu ya. Oke, next. Nah, contoh keyakinan kelas 1 ya. Ini ada ibu guru kelas 1 ya. Nah, ini bisa dicontoh ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, senang bahagia itu sangat penting ya. Supaya tidak campur yang sampai apa? BO di dalam kelas gitu ya. Dulu sering ya ada BO di dalam kelas ya. Ada sampai nangis, tidak berani masuk kelas gitu ya. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman dan nyaman. Itu contoh keyakinan kelas 1. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas 5. Contohnya yaitu selalu bersikap positif dalam apapun ya. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik ya. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya ya. Jadi meletakkan barang sesuai dengan tempatnya itu adalah menghargai dan berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang terakhir, senantiasa membantu, baik membantu teman maupun membantu Bapak Ibu guru dan membantu semua orang. Next. Oke,
di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar tersebut satu saja tidak terpenuhi, maka bisa menjadi masalah dan bisa mengganggu orang lain, ya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yaitu satu, cinta kasih, ya, atau diterima. Kalau anak tersebut tidak merasa dicintai, dikasih dan diterima, maka itu bagaimana? Biasanya apa? Mengganggu temannya, ya. Nah itu ya. Oke. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan. Yang ketiga, survival atau bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kelima, yang keempat adalah kesenangan, ya. Yang kelima adalah kebebasan. Anak tersebut kalau kurang bebas biasanya itu di kelas juga bagaimana itu? Nakal, ya, jahil dan lain-lain, ya. Next. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, rehat sejenak. Oke? Oh, Bapak Ibu nanti silakan menirukan ya. Cik ini ya. Oke, daripada ini yang ngantuk-ngantuk tadi bisa bernyanyi. Silakan semuanya berdiri di bangkunya masing-masing, berdiri sambil berolahraga. Harus gerak ya. Cikampek Tasikmalaya. Semua ikut, yuk. Sampai hati bahagia ke Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang kita berdoa. Meskipun capek hatiku bahagia ke Jayapura, mari belajar dengan penuh sesama. Madura Sampai Papua. Harus bahagia ya Pak Ibu ya, bahagia semuanya. Ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Oke, thank you. Bagaimana Bapak Ibu, segar ya? Oke, bisa refresh sebentar. Nah, di sini kita lanjutkan sebentar lagi. Oke, untuk bagaimana Bapak Ibu, bahagia? Bahagia. Sehat dan bahagia. Karena bahagia itu adalah kunci sehat. Oke. Nah, oke. Kita lanjutkan yaitu 5 posisi kontrol pada guru. Guru yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang terakhir yaitu guru sebagai manajer atau manajer guru. Nah, di sini untuk mengetahui selanjutnya, next. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Contoh kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, di situ sebagai penghukum maka akan berkata, kamu selalu saja tidak pernah lengkap, maju berdiri di depan. Nah, itu penghukum ya. Nadanya, suaranya lebih tinggi dan bahasanya juga agak kasar, matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk serta menghadik kepada siswa yang dihukum. Itu adalah kata-kata pada penghukum. Yang kedua yaitu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Nah, nada suaranya agak memelas sedikit ya, agak halus, agak sedih ya. Nada suaranya itu jadi agak merapat pada anak yang agak tertunduk tadi. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Dan yang kedua yaitu yang ketiga, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak
Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti tadi ya. Nah, nada suaranya itu lebih ramah, lebih rendah, lebih membuat anak tersebut bisa luluh ya. Dan nada suaranya juga agak bercanda. Nah, bercanda, oke, di situ adalah penghukum. Oke. Nah, jadi di situ contoh kasus tadi siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Penghukum pasti akan menegur muridnya, yaitu kamu selalu saja tidak pernah lengkap. Maju berdiri, silakan berdiri di depan, gitu ya. Itu penghukum dengan nada suara tinggi. Jadi itu nanti perbedaan penghukum ya, dan mata melotot dan jari menunjuk. Dan tapi kalau membuat rasa bersalah berbeda lagi ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Nah, itu suaranya lebih memelas, halus dan sedih. Dan bahasa tubuhnya angkat merapat kepada anak. Oke, next. Nah, ini guru sebagai teman. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa tidak lengkap lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, nada suaranya lebih ramah, akrab dan bercanda. Mata dan akan senyum jenaka, gitu ya. Jadi tidak membuat anak tersebut merasa takut, gitu ya. Guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beratribut sekolah di koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, nadanya dengan nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer ya. Di situ saat upacara maka akan mengatakan apakah kamu tahu kesalahanmu. Kira-kira bagaimana kamu ingin memperbaiki kesalahanmu. Nah, nada suaranya tulus dan bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid dan dia diminta untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Oke, next. Di sini segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 ya, namanya segitiga. Jadi segitiga restitusi. Yang satu adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ini menstabilkan identitas, dan ada menanyakan keyakinan. Oke, next. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu di sini untuk menstabilkan identitas itu kita bisa pada saat maksudnya itu pada saat anak punya masalah atau masalah di kelas itu kita kan biasanya itu memanggil anak tersebut. Nah, anak tersebut bisa kita tanyakan seperti ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar kan? Nah gitu ya. Jadi jangan, kamu pasti salah lagi, jangan. Jadi kita berbuat salah itu wajar. Ibu juga pernah dulu salah seperti kamu, nah gitu ya. Nah itu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu Bapak Ibu bisa mengatakan kemudian seperti itu. Selanjutnya, Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Nah jadi anak merasa ada ini ya. Jadi Bapak Ibu guru melakukan seperti itu pernah, tapi sekarang sudah bisa memperbaiki lagi. Nah yang contoh kalimat selanjutnya adalah ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah yang terakhir yaitu kamu berhak merasa begitu. Oke, selanjutnya validasi tindakan salah. Contoh kata atau kalimatnya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
Nah ini menanyakan keyakinan. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kan anak-anak sudah pernah diajak membuat keyakinan. Jadi ditanyakan keyakinan apa? Ya. Jadi apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, gitu ya. Terakhir, kamu ini menjadi orang seperti apa? Jadi seperti itu, next. Nah ini adalah salah satu contoh kita melakukan segitiga restitusi dari salah satu murid yaitu Lukman ini. Oke, ini adalah kasus ke-1, Lukman bercanda yang berlebihan. Ini kasus kedua, yaitu Alvaro.
contoh segitiga restitusi. Jadi kita tidak membentak-bentak atau memarahi anak. Jadi kita tanya kenapa sih, alasannya kenapa kau sampai terlambat, dan kita harus juga memberi solusi ya. Dan anak tersebut juga harus menunjukkan solusinya apa. Jadi gitu. Next Pak. Di sini kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih dari pemaparan tadi. Siapa yang mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu, monggo. Ya. Ya. Ini ada anak yang suka mengganggu temannya, sudah diberitahu supaya tidak mengganggu lagi, tapi masih terus aja mengganggu, masih nakal. Nah, apa yang perlu dilakukan? Terima kasih Bu. Jadi ini ada kasus atau ada masalah yang jadi di dalam kelasnya Bu Ami itu ada anak yang nakal, suka mengganggu temannya gitu ya Bu Ami ya. Sudah mengganggu temannya dan sampai membuat kelas tersebut tidak nyaman dan gaduh, dan pembelajaran juga pasti akan terganggu ya. Jadi di situ kalau ada Bu Ami, apakah sudah pernah dipanggil atau ini sudah dipanggil sama Bu Ami? Sudah. Sudah. Orang tuanya juga sudah dipanggil. Nah, ini kalau sudah pernah dipanggil, mungkin bisa diberi ini ya, di segitiga restitusi ya. Jadi diberi ini menstabilkan. Jadi pertama menstabilkan identitas. Jadi mungkin Bapak juga pernah kok nak. Tidak hanya kamu saja yang pernah nakal, Bapak Ibu guru juga pernah nakal, tapi ya ada perubahan lah sedikit ini ya. Terus yang kedua mungkin bisa apa lagi tadi? Keyakinan. Nah, keyakinan kelas mana? Tadi kamu kan sudah pernah membuat keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas mana yang kamu langgar gitu ya? Itu. Atau mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang mungkin bisa membantu menjawab dari masalah dari Bu Ami. Monggo, mungkin Bu Eva, silakan. Ya, terima kasih Bu Ira. Dari permasalahan Bu Ami tadi, mungkin yang pertama kita bisa melakukan pendekatan yang inklusif. Ya, pendekatan inklusif ini merupakan pendekatan yang mengidentifikasi keinginan dari siswa tersebut. Ya. Kemudian kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada siswa yang mempunyai permasalahan tadi. Kita juga bisa, tadi kan ada 5 posisi kontrol, di mana setiap manusia itu membutuhkan kasih sayang. Ya, nah posisi kita sebagai guru, sebagai posisi manajer atau teman, nah di situ kita bisa memberikan dukungan kepada siswa. Kita bisa bertanya, ya, kita bisa memberikan pertanyaan apa sih yang bakat minatnya apa anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa menemukan solusinya sendiri. Gitu. Jadi setelah kita berteman dengan inklusif tadi, nah kita berikan pertanyaan kepada siswa kita, apa sih minatnya apa. Nah, baru anak tersebut kalau sudah bisa mengungkapkan, diberikan pilihan sendiri, pasti anak itu bisa menjawab, nanti akan dapat solusi sendiri, gitu. Bisa menjawab kesalahannya sendiri. Gitu. Itu dari saya, terima kasih. Ya, luar biasa jawabannya Bu Eva, sangat bagus ya. Bukan? Oke.
sedikit ini ya. Kalau saya nanti siapa kita, nanti jawaban jenengan kami adalah guru Kaliasin SDN Kaliasin 1 Surabaya gitu ya. Jadi diulangi, kita coba dulu ya. Siapa kita? Guru SDN Kaliasin 1 Surabaya. Nah, SDN Kaliasin 1 Bersatu, kompak selalu. Oke, gitu ya. Oke, biar tidak tegang ya. Saya ulangi lagi. Siapa kita? Guru SDN Kaliasin 1 Surabaya. SDN Kaliasin 1 Bersatu, kompak selalu. Oke, sambil berdiri. Nah, Terakhir guru penggerak. Oke, ya. Oke. Salam guru. Iya, salam. Ya. Kita tambahin dengan salam guru penggerak. Oke. Oke. Yang pertama salam guru penggerak ya, gitu ya. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Siapa kita? Guru SDN Kaliasin 1 Surabaya. SDN Kaliasin 1 bersatu, kompak selalu. Salam bahagia. Bahagia. Oke, bisa duduk kembali Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang punya masalah lagi di kelas, bisa 1 sudah? Oke? Semuanya sudah merasa sudah ini ya. Insya Allah dari pemaparan tadi, dari desiminasi tadi, Bapak Ibu guru semoga bermanfaat bagi saya juga, bagi Bapak Ibu semuanya, bagi siswa dan berkah untuk semuanya. Saya akhiri refleksi ya. Refleksi, mungkin ada yang ini. Pak Tijang, monggo. Terima kasih Bu Ira atas waktunya. Baiklah, Bu Ira yang saya hormati, teman-teman yang luar biasa, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini kita tetap selalu berbahagia Bapak Ibu. Dari destinasi yang disampaikan oleh Bu Ira sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Ira. Kenapa dari pengangkatan presentasi pemaparan beliau ini adalah mengangkat tentang budaya positif, di mana dikerucutkan lagi menjadi disiplin positif sampai nimbulnya keyakinan kelas. Ini merupakan suatu modal bagi kita nanti ke depannya benar-benar membawa pendidikan yang lebih maju, sehingga di SDN Kaliasin 1 benar-benar mempunyai guru penggerak yaitu Bu Ira. Ini telah memberikan nuansa kepada kita sehingga bisa mengantarkan pendidikan yang lebih maju dan luar biasa. Itu untuk closing pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Ira dan teman-teman kita semua. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Tijang untuk refleksinya. Semoga kita hanya berharap semoga bermanfaat semuanya ya. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk ikut sejenak desiminasi dari budaya positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Alhamdulillah. Salam bahagia. Foto